Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kali ini kita general reading ya, bukan pilih kartu. Jadi energinya benar-benar general banget, energi banyak orang banget ya. So bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, kali ini temanya, judulnya kemelekatan kamu dan dia. Wah, buat yang ngerasa melekat banget sama seseorang, seperti lem ya, seperti perangko dan amplop, kita lihat tentang kemelekatan kamu dan dia. Oke. Ini video timeless, berlaku kapan aja. Bisa aja sudah ada yang ngerasain, atau energi bisa maju mundur. Oke, cantik. Oke, ganteng. Ya. Kemelekatan kamu dan dia. Oke, jumping card. Ini ada Knight of Pentacles, and then ada Ace of Cups, the Tower. Sorry ya. The Sun and the Strength. Ada Ace of Wands. Wah, Six of Cups. We did you. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yang strong adalah Leo, Scorpio, Pisces, Cancer. Wah, bisa energi aja, nanti kita lihat lagi energi selanjutnya. Jadi aku melihat kalau dari sisi kamu ya, kamu nih memang melekat banget sama seseorang ini. Ada yang berusaha untuk bergerak maju ke depan tanpa harus menoleh ke orang ini lagi. Ada yang lebih kayak, ya gue mengalihkan pikiran dengan kerja, atau gue sibukin studi, atau ya gue ngapain lah gitu biar lupa sama nih orang. Tapi kok gue makin sayang. Kok aneh ya gitu, kayak ya gue sibukin diri, tetap aja cinta itu makin tumbuh ke dia. Ada yang merasa seperti itu. Jadi itu kayak the tower moment sebenarnya, sesuatu yang kamu tuh nggak nyangka, kamu tuh kaget, kamu merasa kayak, gue kayaknya udah pernah deh jatuh cinta sama orang-orang sebelumnya, gue mungkin pernah punya hubungan sama orang-orang sebelumnya, tapi nggak pernah separah ini. Gue pengen lepas kok kayak susah banget, orang ini beda banget gitu ya. Ya namanya juga kemelekatan, seperti lem. Jadi lem itu susah lepas ya, gitu. Kamu sama dia susah lepas karena ya basically sebenarnya kamu bahagia sama dia, bahagia banget ya. Dia seperti matahari di siang hari buat kamu, di pagi hari dia seperti bulan di malam kamu, gitu. Dan aku ngerasa ini udah lama ataupun sebentar doang kenalnya, kamu udah dapet banget chemistry-nya ke dia, udah dapet banget koneksinya, kayak dia tuh nggak orang asing. Makanya kamu tuh rela berkorban sama dia, kamu tuh kayak ya rela lah ngelakuin apa aja gitu. Padahal ya ini orang yang cukup temperamen, cukup egois sebenarnya, karena ada passion ya, ada semacam gairah, hasrat. Kamu ngerasa satu vibrasi dengan dia, kamu ngerasa menyayangi dia itu seperti menyayangi diri kamu sendiri gitu. Nah, belibet deh ngomongnya. Kamu mencintai dia seperti mencintai diri kamu sendiri gitu. And then ada yang ngerasa seperti kita tuh sudah kenal lama mungkin, atau kayak gue nggak asing sama nih orang, gue rela ngelakuin apa aja. Ada juga yang ngerasa kayak
ini orang kayak kehidupan gue di masa lalu deh kayaknya. Ada yang ngerasa seperti itu, atau ini memang orang lama, orang masa lalu, orang past life gitu. Tapi berbicara tentang apa ya, past life, mungkin ada juga yang serasa berkaca seperti bercermin. Ada yang merasa kayak aku ngelihat dia tuh seperti diri aku di masa lalu. Jadi kalian kayak beda fase aja sih, mungkin ada beda kedewasaan ya. Kamu udah lebih dulu menjalani pahit manisnya hidup ini, sedangkan dia mungkin baru merasakan. Jadi kamu ngeliat dia tuh kayak ada rasa kasihan juga. Kamu merasa dia ini kayak gua banget sih dulunya. Gua tuh dulu kayak dia, childish banget. Gua dulu egois banget. Gua dulu misterius orangnya, atau kayak ya pokoknya gue ngeliat dia sekarang kayak kehidupan gue di masa lalu. Gue kayak gini egonya, parahnya dulu gue gini banget, misteriusnya. Jadi ya gue ngeliat dia sekarang kayak diri gue di masa lalu. Mungkin ada yang merasa gitu. Jadi bercermin, jadi kayak berkaca bahwasanya apa yang kita lakuin di masa lalu itu perlu kita ubah. Kita serasa kayak dituntut untuk membenahi diri, untuk koreksi diri, untuk kayak cobalah, kalau kita udah melewati fase itu, berarti ke depannya jangan lagi ngelakuin hal yang sama, jangan lagi membuat kesalahan. Itulah yang membuat kamu jadi kayak belajar, oh ternyata gini ya ngadepin gua yang menyebalkan dulunya, ternyata gini ya ngadepin orang yang kayak gue dulunya gitu. Jadi ada yang seperti itu beberapa. Cuma ya intinya sih orang ini melekat banget lah. Mau cuma berapa kali ketemu seminggu, mau cuma berapa kali doang komunikasi, atau kayak udah berjarak, entah beda wilayah gitu, atau jaga jarak juga. Ini orang kayak lem buat kamu ya. Ini lem apa nih? Lem setan. Atau lem apa ya, lem kambing kah? Nah coba kamu identifikasi sendiri ya, lem apa sebenarnya yang melekat di antara kalian, kok bisa sampai susah banget lepas ya. Itulah ilustrasinya ya. Jadi ada hal-hal yang perlu ditelaah satu persatu supaya jangan saling menyalahkan, supaya ada bahan introspeksi diri. Sebaik-baiknya kamu pasti ada juga lah buruknya, seburuk-buruknya dia ada juga lah kebaikannya. Setidaknya dia jadi pelajaran hidup juga untuk kamu. Oke, kita lihat dari sisinya, dari pihak dia ya, kemelekatan dia ke kamu. Wah, okay, Ace of Pentacles, Five of Swords, the Fool, Eight of Swords, Two of Cups, Four of Wands, dan Ten of Wands. We did you. Okay. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap ya. Strong energy, kuat banget Cancer sama Pisces. Dan mungkin Aries ya, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Wow. Ada juga ini yang kuat Capricorn. Jadi kemelekatan dia ke kamu, dia ketergantungan kayaknya sama kamu ya. Ada rasa candu. Beberapa di sini tentang hasrat, gairah, kayak duh kalau nggak ketemu kamu atau kayak nggak bicara sama kamu tuh dia jadi kayak nggak bersemangat, ngapa-ngapain tuh mager, males gerak, terus ya kayak orang yang kehilangan arah. Aku lihat dia ngerasa tanpa kamu hidupnya gelap ya, gelap banget nih. Jadi
apa yang kamu rasain itu beberapa memang dia rasain. Kamu tuh seperti matahari juga buat hari-harinya. Jadi kalau nggak ada matahari kan gelap ya. Beberapa dari kalian ini kan orangnya membawa hal-hal positif ke dia. Kamu kayak membawa perubahan baik. Mungkin dari orang ini dulunya egois banget, perlahan dia bisa berubah karena kamu. Mau secara langsung ataupun tidak langsung, kamu kayak bisa nge-trigger, kayak bisa memacu dia untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi orang ini sebenarnya nggak bisa tanpa kamu. Dia melekat banget sama kamu. Beberapa di sini ada yang bergantung sama kamu karena materi. Dia merasa ya kamu yang bisa diandalkan buat ngebantuin dia ini itu. Kamu yang mau berkorban untuk dia. Jadi melekat gitu. Jadi ini complicated ya. Dia melekat hatinya ke kamu, melekat hasratnya ke kamu, melekat juga soal uang ke kamu. Ada yang gitu, ada juga yang kayak dia melekat sama pengorbanan kamu karena dia tuh ngerasa cuma lo yang paling inisiatif ngebantu hidup gue, cuma lo yang kayak selalu ikhlas mengorbankan apapun demi gue, cuma lo yang kayak sabar gitu ngadepin gue. Ya pokoknya dia melekat banget sebenarnya gitu. So ini beberapa ada yang twin flame ya, twin flame, cuma ya kemarin-kemarin toxic banget, beracun banget sebenarnya karena nggak balance. Mungkin ada pembayaran karma satu sama lain. Tapi ada juga yang ini di masa-masa kalian udah berjarak, berusaha saling melepas, berusaha move on, ternyata kalian ketrap di tengah jalan ya, ngerasa terjebak, ngerasa kayak gini, udahlah kayaknya kita harus mengakhiri semua siklus toxic ini, siklus yang nggak kayak nggak worth it lagi, mungkin nggak layak mungkin menurut kalian. Tapi ada yang kejebak di perjalanan move on itu, jadi susah move on, susah melepaskan satu sama lain. Pada akhirnya ya ngerasa ya ada rasa kasihan, gak tegaan. Ada juga yang ngerasa kayak ya gue kayaknya ada salahnya juga deh, jadi gak ngebawa ego lagi ya. So kadang perpisahan, kadang tidak komunikasi itu membuat kita bisa introspeksi diri masing-masing. Kita ngerasa kayak iya sih, kayaknya nggak gue aja yang benar, kayaknya nggak pemikiran gue aja yang benar, kayaknya gue juga perlu koreksi diri. Jadi kayak dua-duanya saling bercermin, saling ngaca ya, lo punya salah ya gue juga punya salah, jadi kayak gitu. Cuma berat banget nih untuk memperbaiki semuanya lagi. Soalnya ada yang punya komitmen sama orang, ada yang sudah punya orang lain, ada yang kayak sudah punya kehidupan baru gitu. Belum lagi ada yang memang masih sulit melepaskan kemelekatan dalam dirinya terhadap sesuatu yang negatif. Misal kayak ya gue dari kecil memang orangnya nggak biasa berjuang, gue dari kecil udah hidup enak, atau gue dari kecil orangnya udah toksik, jadi gue ngelepasin hal-hal toksik juga masih ada sisa-sisanya gitu. So ya ada ya yang dealing dengan orang kayak gitu. Jadi sulit sih. Hanya dalam perasaan, pikiran merasa bersalah. Hanya dalam hati dan logika merasa bahwa perlu memperbaiki, perlu memulihkan semuanya. Tapi realisasinya itu loh, kayak dia ngerasa aku tuh nggak biasa loh untuk berjuang memperbaiki masalah. Aku nggak biasa berjuang menyelesaikan masalah. Atau kayak ya aku dari dulu udah biasa dimanja ya, pengennya dimanja. Ada juga yang kayak aku tuh dari dulu memang ego orangnya, aku gengsian orangnya dari dulu. Ini susah nih diobatin ya, diobatin juga akarnya susah lepas. Mungkin batangnya lepas tapi akarnya susah lepas gitu.
Nah, kamunya mungkin kerasa kayak, ya kan lo yang bikin masalah, gue udah banyak berkorban, gue udah banyak bersabar sama lo. Ya kalau lo ngerasa introspeksi diri, ya lo minta maaf duluan lah, lo buka komunikasi duluan lah. Gue mah welcome aja gitu, mungkin ada yang rasa gitu, tapi ya itu sih. Sebenarnya sulit memang ya meredam ego masing-masing, sulit meredam cara kita menjaga harga diri gitu. Dan ini beberapa aku ngeliat ada yang punya perbedaan, bisa beda apa aja ya, ada yang beda status loh. Jadi ya kita tuh kayak memikul beban yang berat banget, bertonton beratnya gitu. Jadi aduh, satu langkah aja maju susah banget gitu. Dan aku ngerasa kemelekatan ini akan terus tetap ada jika belum menyelesaikan masalah satu sama lain. Ya, mungkin ada yang ngerasa kayak gini, aku sih sebenarnya welcome aja. Kalau dia mau datang, dia mau minta maaf, ya aku maafin kok. Cuma dianya aja yang gak bergerak ke aku. Mungkin ada yang ngerasa gitu, ya. Tapi ada juga yang kayak, aku udah berusaha ngelakuin terbaik, aku udah ngomong baik-baik, tapi dia kayak nggak ada kesadaran diri untuk mengakui kesalahan, untuk menembus kesalahan. Ya udah, mungkin kamu harus mengikhlaskan, karena sebenarnya di sini tuh semesta itu memperhatikan ya, semesta mengawasi, terutama yang ada dalam koneksi spiritual ya, dimana seseorang yang sering denial untuk melakukan perubahan baik, itu yang akan terus-menerus didesak, itu yang akan terus-menerus berputar dalam siklus yang begitu-begitu aja. Terutama jika ini seseorang yang berbuat semena-mena selama ini, sering gak menganggap kamu, sering memperlakukan kamu tuh dengan tidak wajar. Kalau salah susah banget minta maaf, kalau kamu baik ya boro-boro ngebales kebaikan kamu, bilang makasih aja mungkin jarang gitu. Ya doakan aja dia, karena sebenarnya dia lagi ada di masa-masa sulit ya. Dia tuh lagi berperang sama egonya, dia lagi berperang sama mentalnya yang memang harus bertransisi, harus berubah sebenarnya. Jadi ini entah siapa ya di sini, seseorang yang sering banget egois, membiarkan kamu berjuang sendirian. Seseorang ini akan terus-menerus didesak dan didesak lagi, didorong dan didorong lagi oleh semesta untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu gak perlu khawatir, kamu tinggal tunggu waktunya, karena ya akan ada waktu yang tepat di mana orang ini menyadari kesalahan dan meminta maaf ke kamu. Cepat atau lambat ya, karena ya semelekat-melekatnya kamu sama dia akan jauh lebih melekat, dia akan jauh lebih sakit merasakan kemelekatan ini karena dia belum menebus kesalahannya. Seseorang yang belum memperbaiki kesalahan, setidaknya minta maaf, itu pasti dihantui rasa bersalah. Jadi ya mau cepat atau ini masih lama, tetap aja suatu hari nanti dia akan memohon maaf ke kamu. Di saat dia itu benar-benar sudah merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain selain meminta maaf ke kamu supaya hidupnya tenang gitu. Oke? Berat ya energinya. Kita lihat dari kartu ini. Oke.
Reconciliation. Someone from your past is returning to your love, to your life. Okay. And then past life relationship. You have known each other before. Trust. This situation is calling for you to have faith. And then ada release your ex. The time has come to clear your energy. Soulmate. Yes, this is your soulmate. And the last ada let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. Bottom of the decknya, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Oke, jadi ini kuat banget. Orang yang terkoneksi sama kamu sudah lumayan lama. Ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Oke, wah. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya, kayak udah banyak mungkin yang ngerasain up and down-nya koneksi ini ya. Ini beberapa ada yang kemarin-kemarin nih atau sebelum-sebelumnya hubungan karma sih. Ada juga yang memang ini twin flame tapi toxic banget, saling ngebayar karma. Cuma ini next level bisa jadi soulmate kamu ya. Ada siklus baru nantinya dimana dia bisa menjadi soulmate, belahan jiwa yang mendampingi kamu. Karena ada reconciliation tentang seseorang yang datang lagi, mau berdamai dengan kamu. Kalian sudah kenal sebelumnya. Dan mungkin ada ya di antara kalian yang ngerasa, aduh udahlah, kayaknya nggak mungkin deh dia datang, kayaknya nggak mungkin deh dia komunikasi, gue udah capek, gue udah ikhlas aja lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, baik kalau kamu ikhlas. Tapi kamu harus tetap yakin, harus tetap percaya. Jangan kehilangan iman. Tetaplah beriman, tetaplah percaya sama Yang Maha Kuasa. Sebenarnya Tuhan tahu keinginan kamu, ya. Yang Maha Kuasa itu tahu kamu mau menyelesaikan masalah sama seseorang. Tapi di saat kamu sudah berjuang, di saat kamu sudah berusaha tapi orang ini sulit banget diajak kerja sama, ya udah itu tandanya kamu tinggal menyerahkan ini semua sama Yang Maha Kuasa gitu. Dan aku ngerasa sebelum dia hadir lagi di hidup kamu, kalian sama-sama sedang dibersihkan oleh semesta. Kalian sama-sama sedang didetox, dibersihkan atau dilepaskan dari energi-energi toksik. Kalian itu sedang diaduk-aduk mungkin ya, karena kalian ada dalam proses cleansing, pembersihan energi dari toksik-toksik selama ini, sehingga kalian itu benar-benar hanya bisa diisi dengan energi-energi positif. Ketika dia udah positif energinya, kamu pun positif energinya, kamu udah mau memaafkan dia, sudah ikhlas dia mau datang atau enggak, kamu ikhlas ya. Akan ada tiba saatnya yang kamu nggak nyangka, kamu nggak duga-duga kalau orang ini tiba-tiba nongol dan mau bersilaturahmi dengan kamu. Gitu. Karena ketika kamu sudah fokus ke diri kamu, fokus mencintai diri kamu, orang ini akan tahu betapa berharganya kamu. Apalagi nih, kalian yang udah memperbaiki diri, udah menaikkan level hidup, menjadi pribadi yang berkualitas, high quality, menjadi seseorang yang tahu jati diri, tahu apa yang kamu mau, tahu tujuan hidup, tahu misi hidup, dan kamu tuh bisa menjadi berkah ya. Wah, dia kagum banget, dan dia tuh akan semakin passionate ya, akan semakin berhasrat banget untuk segera memperjuangkan kamu. Seperti itu. Oke. Kita lihat dari kartu ini lagi. Aku shuffle. Oh.
Okay. Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Ini beberapa ada yang punya perbedaan, ya, tapi ada juga yang merasa bahwa koneksi kita ini berbeda, ya. Mungkin lo pernah cinta sama orang lain, lo pernah punya hubungan sama orang lain, tapi lo sama gue itu pasti ngerasa lah kalau ini beda banget ya, koneksi ini beda banget dari perasaan apapun yang pernah kita alamin ke orang lain. Dan memang karena ini semua terjadi karena kita tuh saling mengobati, kita saling melengkapi. Meskipun kadang pernah nggak balance, pernah nggak seimbang, ada yang pernah berjuang sendirian, tapi ya perjalanan kamu sama dia itu kayak bisa membuat kalian healing satu sama lain, ya. Kamu secara nggak langsung nge-trigger dia buat berubah menjadi lebih baik. Aku lihatnya seperti itu. Dan dia secara nggak langsung membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi saling mengobati sih. So ya, apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya nggak kebetulan ya. Semesta sedang menunjukkan ke kalian kalau ada sesuatu ya di balik koneksi ini. Ada suatu tujuan, ada suatu makna yang harus kalian pelajari, yang harus kalian telaah kalau ini semua ada kok maksudnya dari Yang Maha Kuasa, gitu. Spend quality time together, listen and talk to each other. Oke, jadi ini beberapa ada yang dulunya intens banget ya, intens ketemu, misalnya kayak kita pernah ketemu 2 kali seminggu, sering lagi, dan ya sejak kita nggak ketemu lagi gue ngerasa kehilangan. Atau kayak biasanya lo tuh ngechat gue, biasanya kita chattingan, biasanya gue ingetin lo begini begitu, biasanya gue perhatian, biasanya lo perhatiin gue soal ini itu. Nah ada yang rasa gitu. Jadi sejak dua-duanya menarik diri, menjaga jarak, menjauh, kehilangan. Dan kehilangannya ini beda ya. Mungkin kamu pernah kehilangan seseorang tapi kayaknya nggak sesakit ini. Ini benar-benar sakit ya, benar-benar sedih banget kehilangan satu sama lain. Ini benar-benar feelings yang beda lah. Kamu kehilangan dia itu kayak kehilangan seluruh hidup kamu sih. Aku melihatnya gitu. Karena kalian punya waktu yang berkualitas, momen-momen yang berkualitas. Soalnya ya dimanapun atau kapanpun kalian berbicara satu sama lain itu kayaknya ngebawa dampak satu sama lain. Sangat berkesan. Dan itu momen yang mungkin sulit dilupakan. Begitu. Oke. Aku ambil lagi kartunya. Slow down. Okay. Pause and allow things to unfold. Bottom of the deck. Miracles and blessings. Everything has its gift. Jadi, di sini tuh pesan dari semesta ya. Coba lebih kayak mengendalikan diri. Jangan terlalu menggebu-gebu. Mencintai berlebihan itu pun kurang baik sebenarnya. Karena sesuatu yang berlebihan tidak baik, ya kan? Jadi lebih kayak fokuslah pada solusinya, bukan fokus pada masalahnya. Coba lebih kayak kasih ruang waktu untuk masing-masing berpikir, merenungkan. Sebenarnya ini titik terangnya gimana? Bagaimana gitu. Kalau kamu merasa kamu yang perlu memperbaiki semuanya, kamu merasa hanya kamu yang mempunyai kekuatan untuk berjuang, ya lakukan. Jika kamu memang punya niatan itu, kalau niatan baik memang
nggak boleh ditunda ya. Tapi kalau kamu merasa enggak lah, mungkin saat ini aku harus istirahat karena aku udah banyak berkorban, aku selama ini udah terlalu sabar, ya udahlah, biarin dia berpikir, biarin dia merenungkan kalau dia tuh perlu bersikap lebih dewasa untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki hubungan gitu. So sayangi diri kamu ya, jangan biarkan diri kamu terlalu capek, lelah dalam koneksi ini. Kalau memang saatnya jeda dulu, jeda aja ya, merenunglah, dan gak perlu khawatir karena semua ini akan terjawab, semua ini akan terselesaikan. Badai pasti berlalu kok ya. Dan orang seperti dia yang pernah mengecewakan kamu, ya pada akhirnya akan sadar, pada akhirnya mengerti kalau kamu tuh adalah berkah, berkat, kamu adalah anugerah yang pantas untuk dihargai. Jadi seseorang ini benar-benar suatu saat akan memulihkan hubungannya dengan kamu. Di saat kamu sudah mengikhlaskan, di saat kamu bahkan mulai sudah melupakan rasa sakit yang dia berikan ya. Aku rasa kalaupun kamu mengingat dia sekali-sekali ya nggak apa-apa ya, itu mungkin kemelekatan kamu sama dia. Tapi kemelekatan dia itu benar-benar berat ke kamu. Dia itu harus menanggung beban tentang betapa pahitnya hidup tanpa kamu, betapa sedihnya merasakan karma mungkin. Ada juga yang kayak ya betapa pedihnya karena dia tuh harus memutar otaknya, harus benar-benar memikirkan segala cara bagaimana untuk berdamai dengan kamu. Karena ini kan semakin hari akan semakin banyak tantangan. Ada di antara kalian yang kedepannya tuh ya kamu udah fokus ke kehidupan baru, udah fokus ke orang lain, dan gak mudah bagi dia untuk datang ke kamu. So ini ada kedua kemungkinan ya, bisa kayak ketika kamu bersama yang lain, orang ini mau menghampiri kamu tapi sekedar untuk saling memaafkan, sekedar untuk bersilaturahmi, karena dia gak mau mengusik hidup kamu, gak mau terus-menerus mengganggu hidup kamu yang udah ada orang lain. Kalau misalnya kamu ada orang lain ya, gitu. Ini bisa vice versa, tapi bisa juga ada kemungkinan kedua. Dia kayak menunggu waktu yang tepat. Mungkin dia kayak berharap Tuhan dan semesta itu mau memberikan takdir untuk mempertemukan kalian lagi dalam keadaan yang layak, dalam situasi yang pantas. Bisa tentang dia memantaskan diri, kamu memantaskan diri, atau ya dia tuh berharap kalaupun kita bisa bersatu ya kita bersatu karena memang kita berdua yang mempunyai energi untuk bersatu, tanpa ada embel-embel orang lain, tanpa ada pengaruh-pengaruh dari orang lain gitu. Dalam artian ya mungkin ketika dia harus membereskan masalahnya dulu, atau membereskan urusannya sama orang lain, kamu pun membereskan dengan yang lain, ya ini ada kemungkinan memang yang mau berusaha itu yang union. Cuma ya terlepas dari bisa atau tidaknya kalian union, bisa atau tidaknya kalian bersatu, aku ngelihat finally ya, endingnya itu kalian akan mengerti kalau ini benar-benar koneksi yang memberikan pelajaran satu sama lain, terutama kebangkitan spiritual masing-masing, perbaikan hidup masing-masing, kayak gitu. Oke, jadi aku bacakan angka yang relate, mungkin berhubungan ya, kayak tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa gitu, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything.
Ada angka 31, ada angka 9, ada angka ini 13. Oke. Ya, ini 13 ya. Terus ada 46, ada 10, ada 1, ada 8, ada 5, ada 2, ada 4, ada 1 lagi, ada 16, ada 19, ada angka 6, ada angka 1 muncul lagi ya. Ada juga angka 8 lagi. Oke. Ya, itu ya. So, aku rasa ini ya general reading kali ini. Energi bisa vice versa dan mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.